Hello everyone, welcome back to FLS 3 Bola Manager of the Month di bulan April. Dan kali ini kita sudah kedatangan Bro Muklis. Welcome bro, apa kabar? Ya, baik. Oke, buat teman-teman yang belum tahu Bro Muklis ini, jadi dia adalah Manager of the Month di bulan April dan sekaligus adalah pemuncak klasemen S3 Bola. Ini kayak nyusul ngebut banget di akhir gitu ya. Udah kayak Rossi tikungan-tikungan terakhir udah set. Mas Muklis ini bukan dari bawah terus tiba-tiba sekarang ke atas, enggak. Memang udah di papan atas terus sih. Kayaknya selalu di atas kita memang. Kayaknya dari awal tahun deh. Dari awal tahun dia udah di atas. Waduh, dan ini berarti ini udah ya, gara-gara wildcard pertama itu yang paling ngaruh. Oh, oke. Ditahan dulu Mas. Nanti kita akan tanya-tanya ya untuk pengaruh-pengaruhnya gitu ya. Mas Muklis kedinginan nggak sekarang? Enggak. Diam di iya dingin. Tapi anginnya kenceng ya. Angin dari bawah kenceng gitu. Oke, guys, di sini Bro Muklis ini 325 poin di bulan April saja. Dan ini sudah ada listnya dari game week 30 sampai ke game week 34. Dan kita bisa lihat ya, team value-nya. Team value di game week 34 109,1. Itu beda sama gue, ada Mitchell-nya lah itu. Nat Phillips masih masuk lah itu. Beda sama gue Son itu. Itu dari awal musim berarti 100 tambah Son jadi 16-an itu. dan kita bisa lihat ya di sini overall rankingnya dari game week 30 itu udah di 2.500 overall ya. Dan masuk ke game week 31 berarti sudah di top 1000. Ini makin kencang aja ya. Gitu. Nah, coba kita lihat lagi bagaimana dengan transfer yang dilakukan selama di bulan April. Di sini ada listnya, di mana di game week 30 tidak melakukan transfer. Jadi di sini kita hanya lihat di game week 31-nya saja. Ada pemain-pemainnya dan ada immediate transfer point, di mana buat teman-teman yang belum tahu, immediate transfer point itu adalah saat pemain itu masuk dan pemain itu keluar, kita langsung jumlahin poinnya. Nah, itulah hasilnya. Jadi kalau di sini kita lihat di game week 31 ditransfer in minus 4, ada 3 pemain, 15 totalnya. Tapi ternyata yang di out 17 gitu ya. Ini mirip gue, tapi gue next week-nya nggak akan bisa kayak Bro Muklis. Di mana di game week 32 minus 4 dan 18 poin yang masuk. Yang keluar hanya 1 gitu. Ini kalau Muklis tuh paling cuma sekali, 2 kali dalam satu season. Kalau lu bisa 10 kali tuh. Kita udah bahas itu kemarin tuh. Belum hasil kemarin tuh Watkins. Aduh. Oke, kita balik lagi immediate transfer point. Nah, selain immediate transfer point, kita juga pengen lihat nih apa pengaruhnya dari game week 31 nih para pemain-pemain yang dimasukkan oleh Bro Muklis ini. Nah, di sini sudah kita jabarkan lagi. Jadi dari tadi para pemain-pemain itu kita masukkan ke tabel di game week 31 sampai dia keluar lagi itu sudah menghasilkan berapa poin gitu ya. Di sini kita bisa lihat ternyata Bro Muklis kena trap Kevin De Bruyne. Ditransfer in 0 sampai game week 32 0, game week 33 blank dan akhirnya harus dijual ya. Begitu juga dengan Lacazette, tapi Lacazette sudah menghasilkan dulu gitu ya. Nah, di sini mantep banget Iheanacho transferin dan berikutnya dikaptenkan 24 poin gitu. Nah, kalau di total poin dari transfer yang dilakukan itu dari 31 sampai 34 telah menghasilkan 89 poin dengan hanya minus 12 poin saja. Jadi kalau tadi kita lihat 325 poin total ya, berarti sekitar 77 poin itu dari transfer yang dilakukan. Lumayan ya gitu ya. Itu lumayan banget gitu kan. Oke, nah selain ini juga transfer kita pengen tahu juga dong setelah 34 hasilnya gimana nih Bro Muklis menghadapi triple game week. Meskipun bukan di bulan April, tapi kita pengen tahu dan inilah hasilnya. 120 poin. Welcome to 100 Club ya. Kayaknya kalau udah di atas, di bawah segini tuh turun ranking ya kayaknya. Iya. Anginnya makin gede, badai itu. Dan sekarang overall rankingnya di 635. Ini udah gede banget, udah achievement luar biasa banget. Di Indonesia berapa ya Mas Muklis ini ya? 15-an. 12. Tadi saya cek 12. Nah, sekalian kita mau ngobrol-ngobrol, jadi cukup dari saya, cukup dari kita untuk analisanya. Kita langsung ngobrol ke narasumbernya. Nah, Bro Muklis,
pertanyaan pertama, apa strategi utama dan transfer policy musim ini? Kenapa? Karena saat kita melakukan analisa, Bro Muklis ini ternyata cukup menarik nih historinya. Kenapa? Karena dari week pertama itu dimulai dari ranking 1,6 juta. Sampai minggu ke-6 itu masih ranking 1,3 juta. Itu kayaknya banyak orang yang seperti itu gitu ya. Tapi apa nih khasiat-khasiatnya nih? Boleh, Bro Muklis silahkan. Ya kalau emang strateginya awal itu emang ngumpulin duit. Jadi transfernya lihat dari transfer in aja, yang mau naik siapa ya scroll di situ. Oh, jadi early transfer banyak dong ya di awal-awal? Iya, awal-awal ya. Oke. Nah, terus yang dibuang yang mau turun gitu aja, terus naikin. Tapi kan itu yang mau dijual kan pasti jelek formnya, yang mau dibeli kan bagus, ya udah milih dari situ aja. Terus naikin value. Kalau levelnya tinggi ditahan dulu. Terus. Oke. Makanya jaraknya ngumpulin duit dulu niatnya awalnya itu. Oke. Tadi sempat mention juga wildcard pertama. Memang wildcard pertama dipakainya kapan ya? Iya. Itu aku wildcard itu mikirnya buat jangka panjang. Jadi kalau misalkan wildcard di akhir-akhir GW ini eman-eman itu sayang gitu, cuma nanti efeknya cuma berapa GW aja. Jadi ketika itu udah siap, ya udah buat berapa GW itu bisa digunain ya buat jangka panjang wildcardnya. Oke. Dan Terus kalau nggak salah juga ngikutin apa? Free hit, triple captain gitu di awal-awal atau di akhir-akhir ya? Di akhir. Di akhir ya? Iya. Oke. Berarti jadi ngikutin di akhir ya? Ini gue lagi lihat timnya Mas Muklis. Apa? Ini gue lagi lihat timnya Mas Muklis. Kita harus belajar banget gimana caranya pakai wildcard ke Mas Muklis nih. Wildcard pertama dipakai di game week 5, overall rank 1,3 juta. Dalam 4 game week, overall ranknya naik jadi 300.000. Cepet banget. Naik 1 juta dalam 4 game week. Wildcard di game week 5. Iya. Itu 1,3 sama kayak lu juta. gak sih, Pan? Atau gue ya? Gue game week 4, tapi ya kan gue game week 3. Tapi kan kita sekitar itu. Oh, kita kan terus-terusan kan? Ya, pertama lu, yang gue kedua. inget lagi, ini game week 25, Mas Muklis tuh wildcard kedua. Oke, Ini sama persis sama saya, Mas Muklis. Saya juga game week 25 wildcard. 26 Mas Muklis bench boost, sama persis sama saya. Saya juga bench boost. Tapi Mas Muklis game week 25 ranking 9.000. Game week 27, cuma 2 game week loh, 25 wildcard nih, 9.000. Game week 27 udah ranking 2.000. Wah. Jadi naik 7.000, naik 4 kali lipat dalam. Itu memang strategi ya, Bro Muklis ya? Di game 25 wildcard bench boost gitu ya? Jadi ngikutin itu aja, nonton videonya itu kan juga ambil yang wangi, buang yang busuk. Itu kan ada di videonya itu juga. Terus ambil juga pemain terbaik di setiap tim. Gitu iya, aja. Betul juga sih. Iya. Luar biasa ya, ini dipraktekkan gitu ya? Iya. Masalahnya kenapa kitanya enggak, Ton? Kitanya iya. Cuman kadang kan suka banyak angin-angin yang nggak bener tuh. Mungkin itu aku ngambilnya juga dari analisa apa data-data dari S3 Bola juga, tapi mungkin nggak semuanya yang kalian praktekin, tapi omongan-omongan kalian mungkin aku yang masuk gitu, tak ambil. Wih, mantap tenan. Nah, kalau boleh tanya tentang transfer policy, kalau kita lihat ya, kita balik dulu nih ke sini. Nah, di sini kan saya bisa lihat nih transfer list-nya, dikeluarin siapa, masukin siapa. Kayaknya di sini pemain-pemain yang memang yang tadi sempat Bro Muklis bilang ya, yang memang intinya aja gitu ya, jangan yang aneh-aneh gitu kan. Kalau misalnya Leicester ya, kalau nggak Vardy, Kastanye nggak tiba-tiba Tielemans gitu kan. Iya. Itu memang dari awal kayak gitu ya berarti ya? Iya, jadi aku lihatnya yang fiturnya bagus, 3 atau 4 yang bagus, jadi nggak yang 1-2 GW. Makanya itu ketika itu transfer in apa out-nya itu sebenarnya ngaruh, soalnya ngaruhnya 3-4 GW kemudian gitu. Oke. Jadi yang ditinggal atau ini bisa sesuai sama tabel yang lu bikin, Ton. Yang ini gitu ya? Iya. Oke. Lumayan juga nih ya. Itu
beli Son tuh game week 32 kan double tuh. 3-3-nya blank, tapi 3-4-nya lawan Sheffield. Lo 3 game week 24 poin, 1 blank juga nggak apa-apa, rata-rata 8-8-8 berarti kan. Iya, gol gitu kan hitungnya gitu ya. Oke. Luar biasa nih. Dapat banyak ilham nih. Oke, pertanyaan kedua. Nah, ini kadang menjadi perdebatan juga nih, karena buat para pemain FPL gitu ya. Bagaimana nih tanggapannya Bro Muklis tentang hal keberuntungan dalam tanda kutip, lucky in FPL? Nah, kenapa saya ngomong lucky? Karena gini, ada beberapa yang memang kan kita diskusi nih, FPL harus skill gitu ya, oh FPL butuh luck gitu ya. Nah, ini contoh lucky yang maksud yang akan kita diskusikan ya gitu. Pertama game week 30 ini Bro Muklis nih, saya nggak akan jauh-jauh dari yang bulan April saja. Starting Gundo, ternyata Gundonya kena rotasi di bench, auto sub lah seorang Watkins, ternyata 7 poin gitu ya. Nah, case kedua game week 31 transfer in KDB, dikaptenin, ternyata kena rotasi gitu ya, nggak main. Lingard yang vice ini menjadi kapten 28 poin. Dan Dallas 17 poin ini auto sub in karena KDB-nya keluar. Nah, gimana ini nih Bro? 45 poin loh. Swing-nya 45 poin loh ini. Kalau ini ngaruh sama itu tipe permainanku juga. Jadi aku ngambilnya semua tim ini bagus. Jadi kayak bench deck gitu. Jadi emang kelemahannya di situ. Jadi kadang base-nya emang lebih gede gitu. Makanya kalau ini lakinya ini ya itu ngaruh juga di situ gaya permainanku. Tapi juga emang lagi juga beli KDB biar dia nggak main, biar Dallas naik itu juga lagi itu. Apalagi yang MU sama Liverpool berapa ditunda itu kan aku nggak ada. Oh ya 34 ya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari Bro Muklis sendiri nih melihat perjalanan FPL musim ini, apakah itu skill atau luck atau 70-30 atau gimana nih? Mengalaminya gimana? Ya kalau awal dulu cuma tahu ya dapat busukan bisikan busuk dari teman-teman kantor gitu. Tapi sekarang udah nonton S3 bola yang mantra itu. Jadi ada itunya, ilmunya. Udah nggak bisa diomongin lagi. Mantap. Kalau boleh komen nih Mas Muklis ini ya. Menurut Mas Muklis tadi kan itu lucky ya, KDB-nya gak main terus masuk Dallas gitu ya. Bakal ada orang yang bilang ini 100% keberuntungan nih. Oh beruntung banget nih KDB terus point swing Lingard. Tapi sisi skillnya pasti ada. Kalau ini bukan Mas Muklis tapi lu Tom, lu nggak punya Lingard, lu punyanya Bowen, bener nggak? Atau Fornals dulu, ya kan? Terus uang buat Dallas nggak cukup, pakai Ayling. Kalau lu mau pakai Fornals atau Bowen atau Ayling, nggak akan ada point swing 45 kan? Jadi sebenarnya tetap balik lagi ke transfer policy, strategi tetap ada skillnya di situ gitu ya? Iya, nah skill lu itu memungkinkan kalau lu beruntung, keberuntungan lu tuh optimum gitu. Kalau beruntungnya kita nggak bisa kontrol kan? Gitu. Tapi kalau kita punyanya yang lain, ya walaupun kita lagi beruntung, wah KDB gak masuk Vice-nya nih. Tapi kalau kita gak punya skill untuk memilih Vice dengan benar dan Vice kita Fornals terus auto sub-nya Xhaka yang ngaco juga ya. Iya, betul. Ya nggak bisa juga kan. Jadi beruntung iya, tapi kita harus memposisikan diri kita siap kalau keberuntungannya datang gitu. Ini Mantap. yang Mas Muklis lakuin nih. Mantap. Jadi tetap aja skill tetap diperlukan ya dalam FPL ya. Itu yang pertama ya. Karena kalau misalnya kita cuma mengandalkan luck doang gitu ya, kita beli kayak saya Fornals gitu ya, berharap-harap hat-trick gitu kan. Kayaknya agak sulit gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih sebelum kita melanjut ke para monthly review admin S3 Bola nih Bro Muklis. Optimis nggak buat ngejar ranking 1 Indonesia? Pak, terpaut 36 poin doang dalam sisa 3 game week, berarti 36, 37, 38. Gimana nih Bro? Ya kalau aku sih utamanya itu sih 3 yang antar itu aja. Habis itu ini terus lihat S3 Bola juara 1 juga ada kemungkinan lebih itu aja kalau yang nomor 1. Masa sih cuma ketika dulu kita dari apa ya kalau sekarang ya seperti pun demi ambil pemain ya
Oke. Ini. Oke. Tapi tetaplah kita support Bro Muklis. Coba Ya. ranking 1 Indonesia gitu ya. Lumayan gitu ya. Oke deh kalau gitu, thank you so much. Dan buat teman-teman, gimana? Ada yang mau ditanyain lagi mungkin? Tambahan? Cukup? Kalau cukup, kita mari lihat realita di mana kita terpaut berapa banyak dengan Bro Muklis. Ini tadi idealnya. Itu kalau viewer tuh yang tadi didengerin tuh. Oke. Sekarang Nah, ketawa-ketawanya ini realita. Oke, monthly review guys. Sebenarnya nambahin dikit nih. Sebenarnya itu hampir sama pemikiran Steven kan, orang free hit, triple captain, bench boost itu sama semua. Cuma bedanya kan Steven main aman, aku -4 terus nggak apa-apa gitu. Waduh. Kombinasi yang bagus ini. Kombinasinya bagus banget gitu ya. Dengan bermain aman tapi pilih pemainnya yang aman itu maksudnya. -4-nya nggak apa-apa gitu ya. Yeah. Oh, oke. Oke, ini buat teman-teman, ini monthly review kita di S3 Bola, grafik overall ranking para admin bisa dilihat di kotak hijau adalah yang di bulan April. Di situ kita bisa lihat ada Pak Prof kita itu menanjak ke puncak dan terjadi persaingan ketat untuk menyalip peringkat ketiga antara Evan dan Zo. Dan buat teman-teman yang dilihat mungkin lebih detail, itu ada yang bulatan hijau, itu adalah tanda di mana kita wildcard ya. Jadi buat teman-teman bisa lihat juga. Nah, kita next dulu. Jadi, tapi ya, gimana? Jadi buat segala semua wildcard lu wildcard paling baru kan itu kan? Kalau dilihat, ternyata musim ini gue setiap wildcard nextnya turun. Wildcard pertama juga gitu. Oke. Tapi efeknya setelah game week 3 minggu atau 4 minggu kemudian gitu kan. Kalau di wildcard pertama gitu. Ini yang mungkin musim depan atau kapan kita harus belajar ke Mas Muklis nih. Karena wildcard Mas Muklis itu langsung naik gitu ya. 25 barengan sama gue. Tapi wildcardnya langsung naik gitu ya. Iya. Nanti mungkin ada sesuatu yang kita gak kepikiran yang mungkin Mas Muklis sudah ngerti duluan itu. Oke, lanjut. Itu tadi. Oke, Bro Muklis nanti boleh komen-komen ya untuk monthly review kita ya. Nah, ini kita mulai dari the lowest-nya dulu dari kita berempat. Bro Evan. Oke, di sini ada 255 poin. Jadi kalau tadi Bro Muklis 325, itu beda 70 poin sama Evan. Di mana 70 poinnya itu didapatkan dari transfer policy-nya tuh. Selama 4 minggu 77 ya tadi ya, 77 poin. Nah, di sini kita bisa lihat Evan rankingnya naik turun, dan di sini juga bisa dilihat ada di setiap game week ada another halo player-nya siapa aja. Lalu di transfer in-nya juga gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, nggak seperti Bro Muklis nih yang tiba-tiba masuk 18 poin gitu ya, -4. Cuman 7 gitu ya, Van ya. Gimana ya, Van? Ya, gue transfer in siapa? Mendy sama Aspi. Logikanya lawan West Brom. Clean sheet nggak sih? Clean sheet dong. Harusnya. Ya, benar. Logikanya 12 poin dong. Benar. Tiba-tiba dibantai 5-2 tuh gimana? Ayo. Benar juga ya. Kan? Ya, udah benar semuanya ini. Cuman ya sudahlah. Oke. Tapi di sini bench boost-nya cuma 7 poin nih, Van. Gimana, Van? Menyesal nggak? Menyesal. Dibilang menyesal. Cepetan gitu. Enggak juga sih, cuma kan memang karena kondisi tim gua harus bench boost kalau nggak salah gua 30 tuh harus. Karena bagus gitu fixernya ya. Iya, kalau nggak salah gua 30 tuh. Maka dari itu juga transfernya Mendy sama Aspi Chelsea itu ya lawan West Brom ya. Dan ini gua take hit loh, Aspi itu gua -4. Cuma kan ternyata bench gua Gundonya nggak main. Tuh ya yang tadi Mas Muklis mah Gundonya tiba-tiba nggak main, gantinya Watkins gitu. Gua mah kan bench boost nggak ada, 0 aja udah. Southampton juga ngaco ya, udahlah itu udah memang. Oke. Memang sudah jalannya. Ya di sini juga kita bisa lihat kaptennya Evan hanya 2 yang berhasil ya, yaitu game week 30 Ken 26 poin dan game week 32 Son 24 poin. Oke, Van. Gimana Bro Muklis? Ada suggest nggak nih buat Bro Evan nih? Dia kemarin di game week 35 135 poin. Overall rank-nya sekarang 496.000.
hilang mbahnya sih gara-garanya. Mbahnya. Kalau saya ngikutin Mbah, saya nggak akan ada di sini sekarang. Saya masih di rank 3 juta harusnya. Oke. Oke deh. Nah, next ya, Pan. Buat Evan, Zo, ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya. Oke, next gue. Game week 30 dimulai dari panah hijau 96.000, tapi berikut-berikutnya menurun ya, gitu. Dimana gue wildcard Ini dari lowest. Ini dari lowest. Iya, dari lowest. Gak usah sok Berarti heran Zo di atas gitu. lo. Iya. Gak usah sok heran, sok sombong gitu. Kalau udah hire sombong gitu kan. Tuh gitu. Iya, nggak apa-apa lah. Kan Profesor highest gitu juga biasa. kan. Kalau orang yang lagi di atas nggak apa-apa lah, sombong lah. Ya, Bro Muklis juga nggak apa-apa kok. Oke, di sini gue hanya ada 2 game week yang benar-benar bagus, dimana karena kaptennya pun sukses. Kenapa? Karena kalau kaptennya nggak sukses itu benar-benar lapur banget. Di game week 31, 33, 34, gue 44, 39, 38 poinnya itu luar biasa hitnya. Dan lagi-lagi transfer policy gue minus. Somehow gue nggak tahu kenapa lagi. Di Ings Jota, gue pikir ya Ings waktu itu baru sembuh juga, udah bisa main, tapi ternyata Watkins-nya yang menghasilkan, Jotanya tidak menghasilkan ya. Lalu gue wildcard, di situ gue keluarin Ings-nya. Di 34 gue transfer out Semedo, di mana Burnley waktu itu habis dibantai Wolf itu habis dibantai Burnley 4-0 gitu. Jadi gue keluarin, tapi ternyata asis bonus poin 3. Jadi nggak tahu nih. Ya gitu aja dari gue. Ton, Kurang yang mau puas gue sih komen sebenarnya. dari yang lu ini ya, ini tuh nunjukin kapten tuh penting banget. Kalau gue liat dari whole player lu ya, dari game 30 sampai 34, lu selalu punya pemain Lingard 12, Lingard 14, Son 12, Iheanacho 12, Son 12. Jadi di tim lu tuh selalu ada yang double digit. Iya penting. Tapi kalau kita lihat dari yang tabel atas, pemain-pemain double digit kalau kaptennya gagal, ya panah merahnya. Ya. Iya kan ya? Jadi pemain double digit oke, bagus, tapi kalau kapten lu gagal ya ketutupan sama keberhasilan lu double digit tuh ketutupan sama gagal kapten ya. Ya, betul. Tapi gue juga nggak tahu nih, karena kan gue pilih kapten itu Kane ya kebanyakan ya, kalau bisa kalian lihat. Kalau 3-3 itu Spursman, mungkin Kane juga masih masuk gitu. Nah, ini gue mengulangi kejadian yang waktu itu De Bruyne di bulan Desember, gue kaptenin banyak dan tidak hasil nih. Tapi gue nggak tahu nih, Bro Muklis mungkin ada suggest tentang pemilihan kapten? Ya itu aja, kadang berani beda aja juga. Nah, Ini beda ya, aduh, berani ini beda. nih. Gini ya, gue inget banget 3-1 itu Tony udah mau kaptenin Lingard sebenarnya. Cuman hasutan dari seorang profesor, Ton, aman Ton. Gak aman kalau Lingard. Paling aman itu Ken. Tony gak berani. Ya, gak berani main beda. Hasilnya 4 poin saja. Ya, berapa kali lu Ton? Tapi susah juga sih. Gini. Ya. Untuk setiap kasus di mana, aduh, coba beda. Pasti ada kasus di mana, aduh, ngapain gue sok ide beda. Iya gak sih? Ya, make sense. Pasti selalu ada kalau lu di 31 itu Kapten Kane, gue nggak setuju Ton. Gue yakin di 31 itu gue nggak suggest lu Kapten Kane. Karena 31 Kane lawan MU. Ya berarti kan memang lu punya pertimbangan suatu ya. Oh itu 29 kali, pas blank kali. Enggak, 29 tuh lawan Aston Villa waktu blank, waktu gol tapi cuma 1 ke outscore sama yang lain. Ya. 31 tuh lawan MU, sama lu Kapten Kane. Jadi apa ya? Pasti ada case di mana kita bisa bilang harusnya beda nih, jangan ikutin arus gitu ya. Tapi coba game week yang 35 kita baru lewat nih. Bruno triple captain. Kalau kita bilang jangan ikut arus, tapi sampelnya Greenwood, kita nggak dapat apa-apa karena Bruno 19 poin, Greenwood juga 19 poin. Kan gain poin kita sama. Tapi kalau kita bilang berani beda, selain 2 itu ya kaptenin siapa gitu, misalnya siapa ya yang mau beda, outdoor lah gitu kan. Aubameyang gitu ya itu mah bukan beda atau kan Ya.
alternatif. Bukan beda, tapi cari kapten alternatif. Tapi gue bisa bilang juga sih, ini 3-3-3-4 kenapa bobrok? Karena memang gambling gue di World Cup yang memang waktu itu sempat diingetin juga ya, kenapa nggak ambil Chelsea? Tapi gue ambilnya double wolf gitu ya. Waktu itu adalah gue gambling, kalau Chelsea-nya bobol dan Wolf-nya bisa clean sheet, gue nyusulnya banyak orang. Dan ternyata memang Chelsea-nya nggak bobol, Chelsea-nya juga playernya juga rotasi, tapi Wolf-nya ini lebih parah gitu. Dan ternyata di game week 35 atau 34 itu Chelsea player hasil gitu. Sedangkan gue harus membuang Wolf player gue gitu jadinya. Yang dimana membuang transfer jadinya gitu kan. Bukan di my plan big picture-nya gitu. Ya ini pembelajaran juga sih, World Cup akhir-akhir tuh agak lebih tricky ya. Itu poin Mas Muklis tadi bagus. Kalau wildcard-nya di 31, keuntungan wildcard cuma bisa lo dapat 7 game week, Ton. Ya. Tadi kan Mas Muklis bilang kan kalau bisa keuntungan wildcard-nya yang panjang gitu kan ya. Kezo wildcard di 35, ya berarti dia akan menikmati hasil wildcard-nya 4 game week. 3 gitu ya. Kalau Mas Muklis wildcard di 25, 13 game week dia ya dia udah set up timnya lebih jauh. Oke, itu aja dari gue. Bro Muklis mungkin ada suggest patah. Nggak ada. Waduh. Suruh naik aja sendiri gitu ya. Oke, next nih. Ternyata Zo 283 poin. Nah, Zo di sini ada yang menarik banget. Kenapa? Karena Zo ini kaptennya itu hampir berhasil semua. Kecuali satu yang 0 poin. Aspilicueta. Ini yang pas 52 ya? Iya betul. Iya betul. Yang kalah. Gimana Zo? Ini gue ingat banget Aspinya gara-gara kita hasut sebenarnya. Enggak, dia soalnya gini. Enggak, Zo selalu ngomong, dia pakai apa sih? Premier League Fantasy Tools ya. Iya. Suggest kapten gue Aspi terus kita panas-panasin, kaptenin Aspi lah gitu lawan West Brom dan berhasil waktu itu beberapa menit terakhir. Terus kaptenin kebagian gagalnya. Kebagiannya 0. Gimana tuh Zo? Tapi selain itu kaptennya berhasil banget tuh. Dan jadi pada hijau semua gitu ya. Iya, ini yang tadi mungkin ke Evan bilang alternatif karena ya meskipun ada nama Lacazette di situ tapi Son Salah Son lagi menurut gua it's not a bad option untuk kapten tapi alternatif walaupun nggak sepopuler kayak Kane atau Bruno mungkin ya. Nggak apa-apa Zo, karena kayak Bruno gue jadinya blank. Lu enggak. Ya itu dia. Gue tadinya Ya Jo, kita bisa lihat juga nih transfer list lu ternyata menghasilkan banget tuh. Ini baru transfer keluar 1-2-0. Masuk Jota 12, keluar Klich 1 gitu ya. Masukin 12, keluar Bamford 2. Masukin Salah Iheanacho 21 poin gitu ya. Keluarnya Sterling Lacazette. Ini oke banget nih. Ini gimana? Kalau di awal-awal musim kan gue mengikuti kata Bro Muklis tadi. Dia mainnya early transfer dan main save. Gue ambil setengahnya doang sayangnya. Early transfer sama minusnya doang. Main save-nya enggak. Sekarang udah mulai tobat. Semoga mulai tobatnya dilanjutin ke musim berikutnya gitu ya. Enggak kumat lagi gitu ya. Oke, Bro Muklis gimana? Ada suggest buat Zo mungkin? Kalau aku lihat dari kalian kaptennya yang mahal-mahal semua, nggak berani yang murah. Itu kayak mindset gitu ya. Oke deh. Next, kalau gitu kita last but not least Pak Prof dengan 294 poin. Terpaut berarti hanya 31 poin dengan Bro Muklis di bulan April. Di sini kita bisa lihat OR-nya panah hijau terus. Nah, di sini juga kita lihat transfer list-nya itu seperti biasa. Plus tidak ada ya. perubahan. Plus ini. Tapi seenggaknya enggak minus kayak gue. Nah, gimana? Silakan Pak Prof reviewnya.
gue tuh harus belajar ini kayaknya kalau sekarang. Belajar kalau udah telat ya udah. Kayak Aspi, Creswell itu pemain-pemain yang gue beli telat. Orang lain udah menikmati hasilnya sampai kenyang, gue ambil yang busuknya doang kayaknya. Tapi ini lagi-lagi balik ke poin kapten tadi, Ton. Kalau dilihat whole player-nya gue sama lu, sama kok. Lingard 12, Lingard 14, Son 12, Salah 9. Whole player kita exactly sama persis. Tapi ranking gue naik terus, berarti memang kapten itu bikin good game week jadi great game week gitu. Bikin average game week jadi good game week. Memang kapten itu naikin kualitas game week satu level gitu ya. Seperti biasa transfer cost gue 0 ya. Belum bisa kayak Mas Muklis ini yang ada opportunity ambil, ada opportunity ambil gitu ya. Nggak transfer satu pemain kan misalkan beli gelandang, ya berarti ngeluarinnya gelandang aja. Misalkan kita pengen ngeluarin gelandang, pengen beli penyerang, itu harus minus ya. Kalau Steven nggak bisa kayak gitu. Good point. Nggak bisa nikung belok aja gitu ya. Kalau Lurus belok gitu ya. itu kalau mau belok rem dulu gitu ya Ya penilaian. hati-hati. Ya memang beda cara main yang. Gue baru nyadar game 31 bench points gue 30. Dallas. Dallas Itu berarti yang Mas Muklas tuh Dallasnya masuk gantiin De Bruyne ya? Iya betul. Ya, itu nah kalau kayak gitu itu bukan bench yang gue sesali karena ya Leeds lawan Manchester City ya gue gak akan pakai backnya Leeds lah. Dan nggak mungkin bench boost juga dong gitu kan. Ya. Terus itu pertandingan itu Leeds tuh cuma 2 shot dan dua-duanya di luar kotak penalti dan dua-duanya Dallas dan dua-duanya masuk ya. Itu kan hal yang nggak ketebak ya. Gue merasa gue nih konsisten naik terus. Itu lu bisa lihat juga itu kan panahnya hijau terus ya. Ya. Ini kalau gue lihat game week history gue sekarang ya, coba kita lihat game week history gue ya. Dari game week 19, game week 19 tuh udah lama banget kayaknya udah awal tahun kayaknya. Sekarang 35 berarti udah 16 game week. Gue tuh panah hijau 13 kali. Jadi cuma 3 kali gue turun. Termasuk yang kemarin berarti ya. Termasuk yang kemarin 35 bener. Jadi sebelum ini cuma 2 kali. 35 bisa lihat di samping tuh. Ada overall ranking 34.000 berarti turun sekitar 3.000 ranking ya. Dengan game week poinnya 116 minus 4 ya berarti ya. Kemarin minus 4 kan ya. Berarti 112 poin itu panah merah ya Pen ya. 112 poin. Tergantung overall rank lu ya. Kalau overall rank lu di 1 juta dapat 112 poin sih lu wah. Enggak juga sih. Zo berapa ya Zo? 113 poin. Tapi enggak banyak juga tuh dari 650 ke 580. Iya, naik 10%. Nah, cuma yang gue pikir tuh gini. Kalau mainnya kayak gue ya, main aman, gak jago nikung, naik mah naik. 16 game week naik 13 kali tuh banyak banget loh. Tapi siput naik dikit. Game naik 30 ke 31 naik 5.000 gitu. Naik 5.000. Itu nyicilnya kelamaan. Kalau kayak Mas Muklis tuh berarti ya kan belok sana belok sini minus hajar gitu ya. Mungkin naik, mungkin turun gitu. Tapi kalau naik banyak. Tapi resikonya turun banyak gitu. Mungkin ya yang cara main juga. Yang bikin berani gini Steve. Jadi satu free transfer nih, yang satu minus 4. Ya udah itunya minus 4-nya dibagi 2 aja. Jadi masing-masing tanggung jawab minus 2. Tanggung jawab minus 2 luar biasa. Ya. Mindsetnya itu beda ya. Itu cara pikir yang bagus juga, kita nggak pernah kepikiran kan. Jadi masing-masing yang in harus outscore yang dikeluarin 2 poin aja gitu kan. Jadi 1 assist juga cukup sebenarnya. Interesting. Ya. Itu nggak kepikiran. Ya gitu ya. Jadi menurut gue sih kayaknya kalau kita ngeplot OR kita perkembangannya gimana tiap game week, dari perkembangan OR bisa kelihatan cara mainnya gimana kayaknya. Mungkin kalau pas mukusin di plot mungkin naik turunnya kalau naik agak banyak, tapi kalau naik banyak banget juga. Kalau gue siput gitu kan kayak merangkak sedikit-sedikit gitu kayaknya bagus juga tuh kalau nanti di akhir musim kita lihat semua. Sebenarnya cara mainnya sama kayak Mbah Mas Muklis nih. Cuma bedanya Mbah nggak jago milih orang aja. Mas Muklis milihnya bener. Mas Muklis kan milihnya main-main doang kan. Kayak tadi Tony bilang, dia mau beli Leicester, dia nggak akan beli Tielemans, Johnny Evans gitu ya. Beli udah Vardy, Nacho.
Kalau Mbah nampalis Mendy. Nah, gitu kan. Apa Mas Muklis mau jadi Mbah aja? Mas Muklis aja misalnya ngambil City ya, dia nggak nyoba-nyoba Mahrez, Torres gitu loh. Sizo tuh nyoba Sterling, penalti minus gitu. Dia nyoba De Bruyne. Sial gak main. Jadi Dallas 17 poin kan. Jadinya laki bukan sial gitu ya. Iya. Oke. Nah, Bro Muklis, gimana, ada suggest buat Pak Prof kita? Iya, terserah dia mau main kayak gimana tahun depan. Oh, terserah aku mamane. Sebenarnya dalam hati dia tuh pengen ngomong belajar belok Pak gitu. Jangan lurus aja gitu. Oke deh kalau gitu. Ya, mungkin itu ya conclusion dari Manager of the Month kita. Congratulations again Bro Muklis. Semoga Panaijo terus bisa menjadi ranking 1 Indonesia. Tinggal 3 game lagi. Sedikit pepatah untuk para manajer FPL di Indonesia yang lagi nonton. Ya kalau lagi bingung ngapain ya nggak usah ngapa-ngapain. Udah. Itu jargonnya S3. Kalau tim Anda tidak kenapa-napa, jangan diapa-apain. Kalau ini beda, Van. Beda dikit. Kalau lagi bingung, ya nggak usah ngapa-ngapain. Nggak usah ngapa-ngapain. Gawat juga. Kita coba Mas Muklis ya. Ini saat kita record sekarang, saya tuh lagi bingung banget Mas Muklis. Nah, waktu yang diupload, udah lewat deadline-nya 36 ya. Saya tuh bingung Mas Muklis. Ambil Bamford atau Antonio. Bener-bener 50-50. Apapun yang saya pikirin. Buat ngeluarin siapa kok, Bos? Akhirnya kayaknya nih, setelah Mas Muklis bilang gitu, ya udah sih nggak usah transfer lah. Udah nggak usah Bamford, nggak usah Antonio. Tinggalin aja. Itu paling tepat. Tepat gitu. Enggak, gue jadi transfer yang lain. Gue jadi transfer yang posisi lain aja. Udah Bamford Antonio nanti lagi aja. Game week depan lagi gitu. Ini gue juga lagi free hit, jadinya pusing sih sekarang. Bingung banget gitu. Antonio udah diplot, nggak taunya ada kabar nih Pop cedera gitu ya. Ya kalau free hit lo nggak apa-apain, kosong kok pemainnya. Bener juga sih ya. Jadi tetap harus diapa-apain ya. Iya. Oke deh kalau gitu, Van. Iya. Untuk terakhir, selamat Mas Muklis. Kita kongres dulu, welcome buat di liga kita selanjutnya 20 besar. Gila lu champion. Belum tentu siapa tahu. Jangan ngejinx. Gue pengen Mas Muklis masuk, tapi jangan ngejinx kayak gitulah. Tapi nggak mungkin dalam waktu 4 game week terakhir tiba-tiba jadi posisi 30. Iya, 3 game week 30 kan nggak mungkin. Itu kalau Bro Muklis semua minus 36. Nah, dikeluarin bocoran dikit aja. Ini kan cuma 7 pemain, 7 lah, kurang 4 pemain. Itu aku ambil semua minus, ini minus 12 ini. Iya. Mikirnya kan cuma itu aja, kalau 0 minus 4 minus 2 doang. Berani aja. Nggak usah kaget, Ton. Lu kan kemarin baru minus 12. Enggak, ya ini itu. minus 12. Gara-gara kalau gue nggak minus 12, gue nambah 11 poin. Nah, ini minus 12 kita lihat nanti Mas Muklis. Apakah masih bertengger di atas atau tidak gitu. Masih lah. Bisa. Patut kita follow nanti hasilnya gimana ya. Oke, itu aja guys. Thank you Mas Muklis ya. Thank you buat semua yang nonton. Jangan lupa juga nanti kita masih buka Q&A. Tunggu review kita selanjutnya ya. Sesudah game week 36. Bentar lagi deadline nih. Kita harus buru-buru transfer. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye-bye.